Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, I'm back. Kali ini saya mendapatkan tugas UAS dasar-dasar humas yang berupa pertanyaan-pertanyaan seputar humas pastinya. Oke, let's get started. Did I forget something guys? Oh iya, kita belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Yunia Putri Aryana, biasa dipanggil Riana, dari kelas Ilkom B dengan NIM 21132111058. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Oke, ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih humas menurut kalian, dan jelaskan secara detail menurut bahasa kalian masing-masing. Oke, menurut saya humas adalah jembatan komunikasi untuk menghubungkan antara individu atau kelompok sosial kepada individu atau kelompok sosial di dalam internal maupun eksternal kelompok sosial tersebut. Dan hal ini bertujuan untuk menciptakan citra positif kelompok sosial tersebut. Dari tadi aku bilang kelompok sosial ini sendiri apa sih? Kelompok sosial ini bisa berupa organisasi ataupun perusahaan. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa sih fungsi-fungsi humas untuk sebuah perusahaan? Untuk sebuah perusahaan, humas memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu memberikan atau menyalurkan informasi dari pimpinan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, untuk mencapai sebuah target atau tujuan sebuah perusahaan, ini yang dimaksud adalah humas berperan penting untuk memberikan informasi dari pimpinan, lalu ia sebarluaskan kepada klien-klien atau investor ataupun konsumen ataupun divisi-divisi yang ada di perusahaan tersebut untuk mencapai target sebuah perusahaan itu sendiri. Fungsi humas yang kedua ialah membantu perusahaan untuk mendapatkan kerjasama yang baik kepada perusahaan lain, seperti membantu perusahaan untuk menarik para investor agar mau bekerja sama dengan perusahaannya. Dan fungsi humas yang selanjutnya ialah membuat dan mempertahankan citra positif sebuah perusahaan. Nah, ketika perusahaan memiliki sebuah produk, humas akan berperan penting ketika memasarkannya agar mendapat respon baik dari masyarakat maupun konsumen ataupun investor dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produk tersebut. Dan ketika sudah mendapatkan citra positif, humas akan tetap wajib untuk mempertahankan citra positif produk tersebut dan menyelesaikan masalah tersebut agar citra positif perusahaannya akan tetap utuh. Oke, untuk fungsi humas yang selanjutnya ialah membantu pimpinan maupun divisi lain untuk membuat atau mengembangkan rancangan kegiatan maupun inovasi produk agar lebih menarik. Untuk fungsi humas yang ini saya rasa tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan mengapa humas sangat berperan penting bagi sebuah perusahaan. Ketika kalian sudah mengetahui beberapa fungsi humas yang telah saya jelaskan tadi, kalian akan sadar betapa pentingnya humas bagi sebuah perusahaan. Nah, pentingnya humas bagi sebuah perusahaan yaitu humas akan berpengaruh akan tercapai atau tidaknya target sebuah perusahaan, entah itu target pemasaran atau target berapa banyak investor yang akan diberikan. Nah, ketika humas berhasil membuat atau mempertahankan citra positif sebuah perusahaan, maka mereka akan menarik banyak konsumen maupun investor, dan hal itu akan berpengaruh pada cepat atau lambatnya target perusahaan itu akan tercapai. Ketika fungsi humas tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka sebuah perusahaan yang memiliki citra positif tentang produk-produknya akan kehilangan citra positif tersebut. Ketika produk terkena skandal atau masalah, maka humas harus berperan penting dalam hal tersebut, harus cekatan untuk menangani semua masalah tersebut agar tetap utuh citra positif dalam sebuah produk tersebut dan tetap meyakinkan masyarakat bahwa produk tersebut tetap berkualitas gitu. Nah, contoh kecilnya yaitu produk brand S. Produk brand S ini memiliki skandal tentang harga yang tidak wajar bagi influencer yang mempromosikannya, karena owner dari brand S ini tersendiri kalau menawar harga pada influencer itu sangat tidak wajar dan jadi heboh di dunia maya saat ini. Dalam hal ini, humas dalam brand S tidak bekerja dengan baik dan benar sehingga masyarakat mulai memunculkan stigma buruk kepada brand S tersebut.
Sekian dari video saya kali ini tentang penjelasan apa sih humas itu dan sebagainya macamnya. Mohon maaf jika banyak bahasa yang kurang atau sulit dimengerti. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. My love.